Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku untuk para sahabat pecinta Uripe Allah channel dimanapun Anda berada. Semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan syafaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada sore ini ada pertanyaan dari saudara kita di Brunei Darussalam. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bin Haji Mustafa dari Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tuan Guru Pak Kiai. Saya Haji Yusuf bin Haji Mustafa dari Brunei Darussalam ingin mengutarakan soalan kepada Tuan Guru Pak Kiai untuk dijawab, yaitu berkenaan hakikat bersuci itu sebenarnya. Apakah hakikat bersuci itu sebenarnya? Kepada mereka-mereka seperti kita yang telah mengenal diri sebenar-benar diri itu, adakah kita perlu bersuci daripada hadas besar dan kecil, ataupun perlu bersuci? Tapi kalau perlu bersuci, apa bacaannya yang perlu dibaca semasa mensucikan diri itu daripada hadas kecil dan besar? Mohon Tuan Guru Pak Kiai Abdul Halim untuk menjawab persoalan saya berkenaan dengan hakikat bersuci ini sebenarnya. Sekian, menunggu jawapan daripada Tuan Guru Pak Kiai. Saya Haji Yusuf dari Brunei Darussalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Haji Yusuf, Brunei Darussalam. Bagaimanakah cara bersuci itu? Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut tatanan syariatnya, untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, seluruhnya pakai air. Dan bila tidak ada air, maka tayamum pakai debu yang suci. Di dalam syariat, ketika kita akan melaksanakan suatu ibadah atau ketika kita melaksanakan sholat, wajib kita bersuci dahulu, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. yakni dengan air wudhu.
diawali di seluruhnya dengan niatan yang suci pula. Bila niatannya tidak suci, maka seluruh apa yang dilakukan, maka seluruh apa yang dikerjakan akan najis, akan kotor, tanpa niatan yang suci. Jadi untuk bersuci di sisi syariat kita sudah banyak belajar di tempat kita ngaji, di sekolahan agama kita sudah menerima tentang babakan bersuci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Akan tetapi ketahuilah, semua itu masih babakan syariat, masih babakan jasmaniah, masih babakan dohiriah. Jadi untuk mensucikan dohiriah, jadi untuk mensucikan syariat, jadi untuk mensucikan jasmaniah, maka hatinya wajib suci juga, maka jiwanya harus suci juga, maka hidupnya harus suci juga. Jika jiwanya tidak suci, maka seluruh apa yang diperbuat, maka seluruh apa yang diamalkan dan yang dikerjakan oleh tubuh ini semuanya akan najis. Bila jiwa kita najis, bila hidup ini najis, maka dari itu teks lagu dari kebangsaan Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi wajib bangun jiwanya dulu, maka badannya akan terbangun. Bila jiwanya tidak dibangun, bila hanya memandang, bila hanya membangun raga saja, bila hanya membangun syariat saja, tanpa jiwa terbangun, maka tidak ada efeknya sama sekali. Bahkan tersesat-sesat jalan badannya, jalan jiwanya, bila jiwanya tidak disucikan dahulu. Maka dari itu, babakan bersuci ini di dalam Uripe Allah channel ini tidak mengkaji babakan kesucian yang ada di luar diri, yakni yang ada di syariat dan yang ada di badan ini. Akan tetapi di sini yang dikaji hanyalah babakan hati, hanyalah babakan jiwa, hanyalah babakan hidup. Maka sucikanlah hidupnya Allah dari hidup manusiamu di hatimu. Inilah puncak-puncaknya kesucian. Inilah syarat-syaratnya kesucian itu ada. Inilah kunci utama
kesucian untuk mensucikan badan-badan ini agar bisa beribadah kepada Allah, agar bisa mengabdi kepada Allah, agar bisa sholat, agar bisa ibadah, agar bisa sedekah, agar bisa puasa, dan agar bisa haji secara suci. Maknanya suci itu adalah lillahi ta'ala, diterima oleh Allah seluruh amal-amal yang diperbuat oleh manusia itu. Bila di hati manusia itu sudah suci dari hidup manusianya, sudah suci dari kuasa manusianya, sudah suci dari daya upaya manusianya. Inilah aplikasi dari la haula wala quwata illa billah. Jadi suci dari kemanusiaannya, jadi suci dari kemakhlukannya yang merasa bersuci. Bila di dalam hati kita masih kita manusia yang merasa bersuci, yang merasa mandi hadas besar, dan yang merasa bisa berwudu, bila manusianya yang masih jadi Tuhan di hati kita, bila manusianya yang merasa kuasa atas singgasana hati kita untuk berwudu, untuk mandi besar, meskipun air selaut itu habis untuk mandi dan untuk berwudu, namun di dalam hati kita masih linafsi, manusianya yang jadi Tuhan, maka selamanya tak akan pernah ada kesucian. Karena di batin kita, karena di jiwa kita, karena di hidup kita, karena di kuasa kita, karena di daya upaya kita masih sifat Allah yang diakui, yang dirampas oleh makhluknya, oleh manusianya lah yang merasa mempunyai sifat wujud, yang mempunyai sifat hidup, yang mempunyai sifat kuasa, yang mempunyai sifat daya upaya dan kehendak masih manusianya, maka apapun yang dikerjakannya dalam kenajisan tidak akan pernah suci, meskipun air seluruh dunia dihabiskan untuk bersuci, mandi dan wudu. Bila badan ini masih diakui milik badannya manusia, maka selamanya pun tidak akan pernah suci, karena manusia merasa menjadi penguasa dan pemilik badan-badan ini. Jadi puncak dari puncaknya kesucian itu adalah ketika kita sudah tidak merasa bahwa kitalah sang pemilik badan, bahwa kitalah sang penggerak badan, bahwa kitalah yang beraf'al atas badan ini. Itulah yang dimaksud kesucian, yakni sucinya Allah sendiri, sucinya hayatullah sendiri dari hayat manusianya, dari hidup manusianya di hatinya. Jadi inilah yang dimaksud suci. Jadi untuk
ketika kita mau sholat dan beribadah wajib suci yang demikian. Bila tidak, semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan semuanya akan sia-sia, bahkan semuanya ada di dalam lembah dosa. Karena di dalam hati kita tidak bertuhankan Allah, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita yang merasa bisa beraktivitas, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah, yang merasa bisa mandi besar, yang merasa bisa berwudu. Coba kita buktikan, coba kita logikakan. Jadi sucinya badan ini caranya bagaimana? Caranya mensucikan badan ini jangan diakui di hati kita bahwa badan ini badan manusia kita. Itulah suci. Seperti bayi. Jadi ilustrasinya begini, tanda bukti kenyataannya begini. Waktu bayi kira-kira kita sudah ada. Waktu bayi terlahir sampai akil balik sekitar umur TK, waktu sekolah TK, kita kan tidak ada di dalamnya. Meskipun badan dan hidup ini ada, tapi kita belum terlahir saat bayi. Menurut syariatnya kita terlahir, menurut badaniyahnya kita sudah terlahir, akan tetapi pada hakikatnya kita belum ada. Kita belum terlahir saat kita bayi. Inilah tanda bukti nyatanya bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Hidup dan badan ini adalah miliknya lillahi ta'ala. Terbukti ketika bayi terlahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini seluruhnya dalam keadaan suci bersih. Jadi bila manusia ingin suci, ingin bersuci, maka jadilah seperti bayi. Lalu kenapa bayi itu disebut suci? Padahal bayi itu tidak pernah sholat. Padahal bayi itu tidak pernah ibadah. Padahal bayi itu tidak pernah berzikir. Padahal bayi itu tidak pernah berwudu. Padahal bayi itu tidak pernah merasa mengaku-ngakui di dalam hatinya bahwa hidup dan badan ini hidup dan badan bayiku. Saat bayi kan tidak ada pengakuan-pengakuan itu. Itulah yang disebut suci, karena hidup dan badan inilah nyatanya yang maha suci. Hidup itu Allah, badan inilah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini. Itulah kesuciannya. Di mana kesuciannya? Di dalam syahadat itu sendiri. Bila manusianya tidak bisa menyaksikan Allah,
dan Muhammad Rasulullah di hatinya, maka sampai kapanpun manusia itu belumlah dikatakan beriman kepada Allah, belumlah dikatakan Islam di sisi Allah. Iman dan Islamnya hanyalah di sisi manusia saja, yang mana di dalam hatinya masih kufur, masih ateis, masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya karena hatinya belum Islam. Karena selama ini Allah dianggap tiada, Allah dianggap gaib. Yang wujud, yang nyata hanyalah hawa nafsunya sendiri di hatinya, hingga Allahnya gaib, hingga Allahnya ora wujud, hingga Allahnya tidak ada kekuasaannya sedikit pun di dalam manusia kita. Selama ini seolah-olah diri kita lah yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan ini daripada Allah, bukan? Nah, jadi yang dimaksud sucinya hati dan sucinya badan ini yakni wajib awwaluddin ma'rifatullah, wajib bermakrifat kepada Allah, wajib tahu Allah, wajib kenal Allah. Maka bila kita tidak mengenal Allah, maka bila kita tidak tahu Allah, maka selamanya hati kita selalu kufur dan tersesat. Tersesat jalannya dari jalan Allah. Di hati kita yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri dan kroni-kroninya dan sekutu-sekutunya. Apakah sekutu hawa nafsu itu? Sekutu-sekutunya adalah syaitan yang terkutuk. Sekutunya adalah cinta dunia. Sekutunya adalah urusan-urusan selain Allah. Jadi meskipun kita berwudu, meskipun kita sholat, meskipun kita ibadah, meskipun kita berzikir, bila di dalam hati kita yang jadi penguasa, di dalam singgah sananya hati ini masih diri manusianya, berarti itu tandanya hati yang seperti Fir'aun, yakni hatinya selalu merasa menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini. Karena di dunia ini hanya ada dua laku yang berbeda. Yang pertama laku golongan kanan, golongan para nabi dan para rasul serta para aulia Allah, yang mana di dalam hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya, yang di hatinya selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan hawa nafsu dan namanya di hatinya. Inilah hati para nabi dan para rasul. Hatinya akan selamat dari memandang kepada selain Allah. Yang dipandang hanyalah Allah, karena yang ada hanya Allah, manusianya tidak ada. Manusianya hanya diperjalankan oleh Allah. Inilah hati yang suci dan badan yang suci. Dan yang kedua adalah golongan Fir'aun, golongan yang tersesat, golongan kufur,
golongan kiri yang mana di dalam hatinya yang selalu ada, yang selalu wujud, yang selalu hidup, yang selalu berkuasa adalah diri manusianya di hatinya sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badannya sendiri. Seolah-olah tidak butuh Allah, seolah-olah tidak butuh hidupnya Allah, seolah-olah tidak butuh kekuasaannya Allah atas diri kita, dan seolah-olah kitalah yang jadi Allah, tapi tidak terasa. Terbukti di dalam hati kita Allah tiada, Allah gaib, Allah tidak wujud atas diri manusia kita. Inilah bukti bahwa hati kita selama ini berada pada golongan kiri, yakni golongannya Fir'aun, golongannya Namrud, golongannya hati yang memberhalakan hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhannya. Jadi ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Allah lebih rendah daripada anjing. Itulah ayat Allah yang ada di Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita menyadari sedikit demi sedikit kita pulangkan hati kepada Allah sebelum ajal tiba. Bila ajal tiba, baiatan akbar akan menjemput dengan paksa dan siksa, yakni syakaratul maut. Kita akan menyesal, dengan sungguh-sungguh menyesal. Maka dari itu sadarilah sekarang, sucikan hati kita dari yang selain Allah. Caranya harus kenal Allah. Caranya harus berikrar dulu atau baiat dulu, baru cepat langsung ketemu dengan apa yang ditujunya. Bila Anda mencari sendiri silahkan, tapi butuh puluhan tahun Anda belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita. Akan tetapi dengan baiat, maka sudah tak ada lagi latihan-latihan, sudah bebas dari syariat-syariat manusianya, karena manusianya memang tak bisa bersyariat. Manusianya hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa kecuali Allah lah yang bisa berapa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah makna kesucian yang dipertanyakan oleh Tuan Yusuf dari Brunei Darussalam. Semoga jawaban yang singkat ini bisa kita fahami bersama. Semoga Allah selalu memahamkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.